warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pokoknya seluruh pejabat yang dari atas sampai yang paling bawah, yang saya menggunakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat yang juga saya tidak sebut asmonya satu persatu, Bapak Ibu panitia yang saya kenal cuma satu, Pak Robani, yang lain gak kenal saya. Hadirin sekalian, termasuk adik-adik yang saya banggakan, puja-puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi menjelang siang ini kita diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Allah selalu kita landasi keikhlasan berkumpul di tempat yang mulia ini, yang suci ini, dengan hati yang suci, dengan baju yang putih-putih. Saya tidak dikasih tahu oleh panitia harus pakai putih. Tadi saya ada ribuan, saya juga pakai putih, Pak. Tapi karena tidak diimbau ya, biasanya saya pakainya yang modern kayak gini, tidak aneh-aneh. Wis kumpulan, lambi batik, celana wis rampung itu, tambah naki lalas. Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, akhir-akhir ini saya tidak bebas untuk ceramah seperti biasa karena menjelang pilkada. Karena banyak calon-calon bupati juga teman-teman saya, saudara-saudara saya, masing-masing panti-panti rakamannya berpihak. Nah, ini repot ya, Ustadz kok tidak boleh berpihak. Ya insya Allah saya berpihak kepada kebenaran, tidak berpihak kepada orang. Pada waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, Bapak Ibu, itu ada dua binatang yang punya perilaku aneh. Yang satu cecak, yang satu semut. Maka kita kenapa disunahkan membunuh cecak dan dilarang membunuh? Kita terbalik ya Pak, betino mitos semut tapi ngimu cecak. Ya karena pada zaman Nabi Ibrahim ada perilaku aneh dua binatang ini. Yang satu cecak, ketika api sedang dibesarkan oleh bala tentaranya Namrud untuk membakar Ibrahim, cecak itu keliling meniupi api ben gede kan, tidak mau digeni membakar hutan. Pengusahanya membakar hutan, tentaranya memadamkan kebakaran. Jadi itu dibakar bukan kebakaran, itu dibakar. Jadi ada yang membesarkan api, tapi semut wirauin lalu cari air untuk menudai api biar padam. Nah, jadi cecaknya ndamoni geni ben gede, semutnya ngidoni geni ben mati. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira dengan tiupan cecak apinya semakin besar tidak? Tidak. Dengan ludahnya semut apinya padam enggak? Tidak. Kenapa Bapak tetap melakukannya? Cecak dan semut hanya mengajarkan kita sebagai orang kecil yang nggak berdaya, yang nggak bisa merubah apa-apa ini, dituntut punya keberanian menunjukkan keberpihakan. Aku ini boloni Namrud apa boloni Ibrahim? Kira-kira boloni sih. Kira-kira jenengan berani seperti semut apa seperti cecak? Yang mengundang Indonesia seakan ada musibah apa ada berkah? Karena ini dia jenengan.
semut wani menunjukkan keberpihakan, kok jenengan tidak berani menunjukkan keberpihakan. Gitu. Monggo itu ilustrasi. Saya tidak akan bicara yang berat-berat, yang enteng-enteng saja. Tidak nyinggung masalah pilkada mandiri. Itu urusan jenengan mau Wonogiri, mau Sleman ini. Yang pertama, Bapak Ibu, hijrah kita adalah hijrah pribadi. Secara pribadi jelas, tidak usah neko-neko, kepengen menjadi orang minimalis, menjadi orang yang paling tidak daripada tinimbang lebih baik aku. Menawi panjenengan membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, niku tafsirnya ada pada surat An-Nisa ayat 68-69. Siapa mereka yang diberi nikmat itu? Minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada was-sholihin. Hanya ada 4 orang yang berpihak kepada kebenaran. Siratal mustaqim yakni para nabi, para sholihin, para syuhada dan orang-orang soleh. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik termasuk berarti yang mana dari 4 orang ini, Pak? Pak? Jadi nabi yang mungkin mustahil ini yang jadi nabi. Nabi Muhammad sudah nabi yang terakhir, masuk penjara paling kebetulan ini. Yang kedua, menjadi shodiqin sudah siap, Pak. Ketika diuji oleh Islam Merah, diajak, difitnah orang, penyelenggaraan Nabi Muhammad karena bohong, dianggap bohong. Apa kata Abu Bakar? Lebih dari itu pun kalau yang menyampaikan Muhammad, saya percaya. Nah, kira-kira gimana, Bu? Sudah siap mempercayai apapun yang dari Nabi Muhammad SAW? Iya. Kalau derek, siap derek. Mati mlebu surga tinggalke neraka mboten. Wong Jogja iki aneh. Kendel mlebu swarga roh tegel tinggalke neraka. Lek kon ibadah sregep nek kon tinggalke maksiat ki ra tegel ra lila ra ikhlas. Kendel mlebu swarga roh tegel mlebu tinggalke neraka. Ya kita itu harus gitu. Nah, kira-kira kalau ibu-ibu siap jadi shodiqin nggak ketika kemarin yang haji, yang umroh, ke makam Nabi, ke makam Sayyidina Abu Bakar, ke Sayyidina Umar bin Khattab, ke makam Baqi, minan nabiyina, wasiddiqina, wasyuhada, wassolihin. Kira-kira kalau ibu-ibu disuruh merampungkan bangunan itu berinfak berapa, Bu? Enten sing mandani Abu Bakar, bondoku kakek kabeh, patut betul, Bu? Bapak-bapak gelap, ibu-ibu ikhlas betul? Biar gendes siap. Abu Bakar itu seluruh hartanya diserahkan karena untuk membenarkan Allah yang pasti mengganti lebih banyak, lebih baik dunia akhirat. Ketika ditanya kok kayak kabeh, sisanya apa? Sisanya tinggal Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan. Siap derek? Derek ya? Nah, yang ketiga, jadi nabi mungkin jadi shodiqin seabad, jadi syuhada, siap mati syahid, betul, Bu? Yang putra dengan api-api pamitan, misalnya tem Gaza, timnya Hamas melawan Israel, ikhlas betul? Jadi syuhada belum siap memang ya? Belum siap. Nah, lek jadi nabi orang mungkin, jadi shodiqin orang mampu, jadi syuhada lebih, terus jadi apa? Tinggal pilih satu pilihan terakhir, yakni menjadi orang-orang yang soleh. Siap belum Bu? Jadi mau soleh-solehah? Nah, maka belajar. Ada yang sudah tahu tanda-tanda orang soleh? Tahun yang lalu di Masjid Mana itu saya bagi ada buku itu ada tanda-tanda orang soleh itu. Masih ingat Pak? Yang saya tes sopo sing ngerti tak kayak tes 200.000. Nah monggo, secara pribadi adik-adik, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak belajar menjadi orang soleh. Apa tanda-tanda orang soleh? Biar kita ngomongin betul-betul ada targetnya. Silakan nanti baca surat
Ali Imran 113, 114. Jadi yang bawa Quran dibaca itu, oke? Yang akhirnya ada Qurannya dibaca. Surat Ali Imran ayat 113, 114. Itu ada 5 tanda orang-orang soleh. Singkat-singkat karena waktu. Yang pertama tanda orang soleh itu adalah yatluna ayatillahi ana al-laili. Mereka itu membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Jadi tanda anak soleh, orang soleh, kalau sudah punya kebiasaan malam hari, meskipun hanya 1 halaman atau 1 rukuk, syukur wan juz, membaca Quran. Kira-kira bapak itu yang putranya di rumah sudah kelas SMP ke atas, habis maghrib atau pada malam hari membaca Quran tanpa disuruh, tanpa diuyak-uyak, sinten ngacung. Kalau dia pondok pas libur di rumah malam hari membaca ayat-ayat Allah ngacung, sinten ibu-ibu wong pira? Siji, loro, papat. Dan yang lain kalau malam apa yang dibaca? HP. Yang guna ayatillahi ana alaihi. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Meskipun ayat-ayat Allah tidak ada Quran. Surat Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi ayat Allah ada yang di alam, ilmu-ilmu eksakta, ada yang di masyarakat, ilmu sosial, dan ada yang ada pada Al-Quran. Minimal Qurannya. Monggo adik-adik, bapak-bapak, ibu tunjukkan ke saudara kita, berusaha kalau malam hari meluangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan kalah dengan bapak-bapak di Jogja. Bapak-bapak di Jogja itu yang usia 50 tahun ke atas sekarang kalau malam ada gerakan tilawah, tidur di lantai bawah. Kalau malam hari yang punya tilawah, tidur di lantai bawah. Soalnya serang kebagian kasur. Soalnya ibu-ibu itu sekarang kalau sudah usia 50 itu kalau kemana-mana bawa senjata itu tasnya itu kan isinya remason, punya kayu putih atau terapi, barang semua itu. Maksudnya duit mau gitu. Karena itu alat-alat bantu kesehatan. Biasanya ibu-ibu jangankan pergi jauh, mau masuk kamar saja senjatanya juga, Pak. Tangan kanan botol Orson dikasih air hangat, tangan kiri botol minyak kayu putih. Tangan kanan botol Orson dikasih air hangat untuk tolak angin, tangan kiri untuk tolak suami. Gitu. Begitu menuju kamar awal yang seko, angin metu hadat, kalau ane mlebu langsung glondolan minyak kayu putih. Fokuslah harapan pemburu selera tingkat dunia. Minyak kayu putih kok sing kondang tambahin remason itu gimana? Remason kondang tambahin aku dari istri imbas kepanggah desel desel kalau diberangkat pancari lagi bapak-bapak klinik-klinik betul dilama. Tidur di lantai, sampai nonton TV, akhirnya keturun ditonton TV. Itu betul Bu, soleh itu yang guna ayatillahi ana alaihi. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Maka orang yang selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, berusaha mengajari anak-anak bisa membaca Al-Quran, khususnya ibu-ibu. Putranya yang membaca jadi baca Quran siapa? Ustaz. Loh, Ustaz. Kalau dengan tanya anak-anak saya yang 6, Bang, kok pinter maca Quran sing ngajar ibu? Yang apa dulu sing ngajari apa siapa? Ibu. Siapa itu anaknya yang ditanya begitu siapa? Kacau. Oh. Rugi dari ibu guru sejak dini dan sempat mengajarkan anak kalimat-kalimat thayyibah yang mengirimkan pahala terus-menerus. Sibuk berarti Pak ini jadi anak soleh. Ibu yang seharusnya karena kan butuh 3 ibu 1 bapak gitu ya. Anak soleh dan soleh
Maka ketika Nabi ditanya kepada siapa yang berbuat baik, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Ibu telu bapak ibu kandung, ibu susu, dan ibu guru. Dan tiga istri satu suami. Bapak-bapak kandung. Tiga ibu satu bapak. Ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas pada usia emas. Teorinya, kalau anak tidak dikandung dengan ikhlas, tidak disusui dengan tuntas, tidak dididik dengan cerdas pada usia emas, kalau masih cenderung jadi pemalas, kalau agresif cenderung menjadi pengganggu kamtipmas. Itu rumusnya begitu. Jadi kalau anak-anak kelas 2 SMP males atau ganggu kancane rusak sekolah niku ora dibocah saiki boten wong tuwa saiki. Sing dituwa itu bocah saiki ning wong tuwa saiki ibunya waktu mengandung mungkin tidak ikhlas, nyusunya tidak tuntas, mendidiknya tidak cerdas. Anda orang soleh, tidak, kita tinggalkan kehidupan yang jauh dari agama. Yang kedua, wahum yasjudun, dan mereka itu orang-orang yang sujud. Jadi orang soleh itu adalah orang yang aktif sujud, bukan hanya sekedar sujud dalam sholat, tapi juga sujud tilawah, sujud syukur, sujud yang lain. Termasuk sujud dalam berpuas dari tunduk kepada aturan Allah dan Rasul. Ya, maka orang soleh itu kalau laki-laki rajin ke masjid karena masjid tempat sujud. Kalau ibu-ibu memang tempat sholat yang terbaik di rumah, meskipun tidak dilarang ke masjid. Kalau bapak-bapak tempat sholatnya di masjid. Kalau bapak-bapak sholat 5 waktu masih di rumah, itu bapak-bapak yang belum soleh, tapi bapak-bapak solihah. Jadi kalau bapak-bapak sholatnya masih di rumah, itu belum soleh, tapi masih bapak-bapak, mas-mas yang solihah. Ada di Wonogiri bapak-bapak solihah. Nah, paling tidak kalau zuhur mungkin kita alasan masih di kantor belum kondusif jamaah, asal masih pulang macet di jalan, maghrib pasaran warang kemudian sujud utah, Isa tinggi api, lek zuhur nopo. Zuhur apa alasan tidak jamaah ke masjid man? Ngantuk tidak bisa jadi alasan. Khusus sholat subuh teskis keimanan kita, kesulitan kita. Maka azannya ada redaksi khusus, as-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Jadi orang sholat itu logikanya sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah kalau sekarang ada subuh berarti tidur itu lebih baik daripada. Itu ada dari Gusti Allah atau setan. Jangan lupa dong, apa jangan lupa setan. Nah itu tidak mudah membangunkan anak subuhan, itu tidak mudah. Santri saya yang sekitar 100 sudah ada 4. Ada yang bangun sebelum subuh, ada yang waktu ada subuh baru bangun, ada yang ketika ada tidak dengar, tapi kalau dibangunkan kekekal wudhu. Tapi ada model santri yang kalau dibangunkan sulit, begitu melek langsung pindah doa bantal, doa guling, biar disebut rungkel yang namanya. Kira-kira yang banyak di Wonogiri yang ke-1, ke-2, ke-3, yang ke-4. Bapaknya yang mana? Kira-kira anak saya model yang ke-1, yang ke-2, ke-3, yang ke-4. Nah kalau model anak kita yang cepat, saya salah sopo. Bapaknya. Ya saya salah bapaknya, kalau ibunya kalau dulu mau mudin, yuladu ala fitrah, fa'abawahu yuhadidani
Nasrani atau Majusani. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Bapaknya, ibunya, lingkungannya lah yang membuat menyimpang. Fitrahnya anak apa? Fitrahnya anak biasanya jam 4 pagi keliling ras. Entah karena ngompol, entah karena haus, karena lapar, entah karena kagemen, mesti keliling jam 4. Kalau ibu punya anak kecil-kecil, jam 4 keliling, ibu seneng apa seneng? Kira-kira seneng apa seneng? Wah, ini anak saya menunjukkan fitrahnya, tak dibikin dari sholat dengan produk apa malah diturunkan banyak? Punya anak ketiga, saya gaji jam 4 esok, presiden nangis, kira-kira yang ibu diturunkan banyak atau digugat? Turunkan banyak, pada disuruh nanti akan pada disuruh alhamdulillah. Yang juga kapan? Nah itu kadang-kadang anak kita telat itu karena pendidikan kita sudah gak ada ibu gurunya untuk mendidik ibadah. You know? Jenengan tadi gugah bocah-bocah usia sekolah itu bentangi Yesus itu mergo alasan telat sebuah apa telat sekolah. Kebiasaan kita membangunkan anak-anak kita yang masa usia sekolah itu supaya bangun pagi. Kenapa? Demi terlambat sekolah apa demi terlambat sekolah? Demi telat sekolah apa telat sekolah ini? Berarti yang pasti dulu tiga. Baru ya sujud. Malah kalau sejak mahasiswa kemudian mestinya punya tanda. Surat Al-Fatihah ayat 29. Fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah mereka nampak bekas sujud. Lek sujud dengan cilik, caranya tumak nina sering di tempat sujud yang masih alami, lama-lama pasti akan berbekas tanpa direkayasa. Itu bukan kok berdoa-doa itu langsung sesuk Jumatan dosis panas berdoa bahkan alami. Kalau sujud kita betul-betul rumah kita terus-menerus lama di tempat yang sederhana, lama-lama berbekas. Fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah mereka nampak bekas sujud. Ini yang anak saya itu akhir. Padahal kalau sesaat itu mesti libur seminggu berbekas, tak ada gimana, berbekas, tak ada gimana. Dan bapak kan terus-menerus itu. Tapi saat itu berdiri kalau kita harus seperti itu. Yesus yang berkasih gitu. Mesti berbentuk kalau hemat-hemat terus. Nah kemudian yang ketiga Bapak Ibu, tanda orang soleh itu apa? Tanda orang soleh dinyatakan Allah di situ yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir dibacakan doanya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Aku berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Tanda orang yang beriman kepada Allah selalu mencari ridhonya dan takut murkanya. Tanda orang yang beriman kepada hari akhir, dia ingin surganya dan takut nerakanya. Dan terus lagi anak soleh itu kok ketangkep polisi kok ngene. Betul. Lagi anak Allah ora ridho, Allah murka lo. Besok lebu surga, lek soleh, lek ora soleh lebu neraka. Itu perlu ditanamkan sehingga anak yang soleh itu kalau ujian ulangan tidak akan nyontek, tidak akan ngepek. Itu betul sakit bocah ulangan nyontek. Itu betul guru-guru maksud nilai murid. Murid nilainya ditulis apa? Orang munggah-munggah ke cak bodoh dikatakan pinter itu betul. Kayak murid seneng betul. Bu, Pak, lek kagungan putra, nilainya elek, kurikulumnya tidak tuntas, kali gurunya diunggah ke, jadi kan seneng kalau mangkel. Bu, Pak, kira-kira kalau punya putra sekolah nilainya jelek, kurikulumnya tidak tuntas,
oleh gurunya di tempat hasil rapat dinaikkan. Jenengan seneng apa mangkel? Nah kalau mangkel bocah pramuka kok diunggah. Kelas siji ero iso maca lancar tulis lancar gitu kok juga di kelas nomor 50 langsung bilang malah gitu. Kejam itu nyalami wong bocah pramuka kok juga gitu. Nah jadi beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang keempat Bapak Ibu, ini sing dibedeni. Sekarang orang tua itu takut kalau anaknya punya ciri yang keempat. Apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi anak soleh itu yang berani beramar ma'ruf nahi munkar. Lek apik digerakin, dikontrol, diperintahkan, lek larang dicegah. Koncone dioyak-oyak aja ibadah aja jadi soleh dibilang apik, lek koncone maksiat dilarang. Oleh betul. Kadang-kadang ngomong ngedeng-ngedeng ora usah neko-neko sing penting kuliah sekolah ora usah jadi aktivis gitu. Kalau sing penting nilaimu apik dan lulus ora usah ngani wong yo ben kancamu sing penting awakmu ora. Mawas sepele kaki lalu dibuat untuk dibundirkan, saling kancisan. Jadi sekarang yang berani mengulik kancah ini yang berani kenapa? Orang tuanya takut anaknya. Padahal Luqman sebagai pendidik anak soleh setelah menyuruh anaknya aktif soleh, wa'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas musibah yang menimpamu. Kenapa? Risiko menjadi anak soleh bisa jadi dirasani, difitnah, digunjing, dikucilkan, kalau perlu dieksekusi. Nah, biasanya orang tua wedi dan anaknya ngadepi seperti itu. Cukup saya saja yang menderita, anak-anak saya jangan. Makanya banyak anaknya jahil yang benar-benar jadi jahil. Kalau itu diprovokasi, wes bapakmu sing nglakoni berasa dari dulu. Ini anak soleh. Nah yang terakhir Bapak Ibu, anak soleh dinyatakan wa yusari'una fil khairat, dan mereka itu bersegera kepada kebaikan. Kalau dalam surat Al-Baqarah dinyatakan fastabiqul khairat, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dalam surat Fatir ayat 32, sabiqum bil khairati bi'idznillah, mereka begitu cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi anak soleh itu selalu ingin berprestasi, ingin jadi juara, ingin yang terbaik, ingin be excellent, selalu ingin lebih baik. Anak soleh adalah yang siap jadi pelopor, bukan pengekor, yang siap jadi perintis, bukan pewaris, yang jadi penggerak, bukan jadi penggerak, yang jadi apa? Anak yang luar biasa, bukan yang biasa di luar. Gitu. Anak kita kebanyakan luar biasa atau biasa di luar. Nah, monggo kita jadikan itu. Maka ayat tadi ditutup apa? Ditutup wa ulaika minas sholihin, dan mereka itulah orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang soleh itu ada tandanya, yang membaca Quran pada malam hari, yang rajin mengunjungi masjid, kemudian yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia suka aktif dalam bidang dakwah, pergerakan, organisasi sosial, amal ma'ruf nahi munkar, dan yang kelima selalu menjadi orang yang berprestasi pada bidangnya masing-masing. Kalau sudah begitu, dalam surat Al-Anbiya 105 Allah menjanjikan walaqad katabna fis zaburi min ba'di dzikri annal ardha yarisuha ibadiyas sholihun. Sesungguhnya bumi ini akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang soleh. Jadi kalau umat Islam sekarang kok masih dikuyok-kuyok orang lain, masih dipedah belah, masih diurak-arik, itu berarti umat Islam banyak yang belum soleh. Itu aja, nggak usah nyalahi Gusti Allah. Karena Allah berjanji bumi ini akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang soleh. Annal yarisuha ibadiyas sholihun. Jadi kalau Bapak Ibu ingin putranya bisa menjadi penguasa, menjadi pengusaha, menjadi orang besar di dunia, jadikan soleh dulu. Kalau kita belum hebat, berarti kita belum soleh. Introspeksi muhasabah, gitu.
pernah saya sampaikan Bapak Ibu, kenapa kalau orang soleh akan dapat dunia? Ya karena dunia itu mungkin, akhirat itu pasti. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kalau orang Jawa bilang dunia itu nilainya seperti rumputnya, akhirat itu seperti padinya. Jadi padi itu lebih baik daripada rumput. Rumusnya, siapa yang menanam padi dia akan mendapat rumput. Tapi siapa yang sibuk menanam rumput, jangankan panen padi, rumput pun belum tentu tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Sapa wonge nandur pari bakal kakutan suket. Ning sapa wonge mung nandur suket ora rumus. Jadi kalau Bapak Ibu anaknya dia jadi soleh, tadi baca Quran, sholat, rajin ke masjid, betul-betul ingin masuk surga, takut dengan neraka, suka berdakwah, suka berprestasi, insya Allah dunianya dapat, insya Allah fisiknya sehat, di sekolah prestasinya hebat, kalau terima rapor insya Allah dapat peringkat, kalau kuliah intinya nyaris 4, lulusnya lebih cepat, pekerjaan gampang didapat, kalau nikah berani nikah. Yang salah nikah yang akan tanggung wakil masa rangka, punya anak yang lebih dari 4, yang kantor besok sudah pangkat, ada sikso jadi ustaz, ada sikso jadi camat, ada sikso jadi wakil rakyat, ada sikso jadi aparat, ada sikso jadi Allah, pernah violasi sisi sebagai jadi jadi kalau orang mencari akhirat, Allah janji kok soleh itu akan memudahkan dunia. Logika umat Islam harus berubah. Jadi kalau mau anaknya hebat juga, solehkan dulu. Jangan seperti orang Islam zaman dulu kecil saya itu anaknya dukun. Jadi kalau bapak saya hari ini tidak memberi kita satu Muharram, satu surah. Satu Muharram kan minal dulu mati ilan nur, dan satu surah minal nur ilan rumah kan itu. Dia seperti surat Al-Baqarah ayat 97. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minadh nuri ilan dhulumat. Biasanya begitu kalau satu Muharram itu jadi berjalan metu saka metu menuju pepadang. Sing manut setan metu saka pepadang menuju pepadang sinten. Dan kalau iman itu panjang dan kalau musrik meteng begitu. Aduh, terus Pak soleh. Tapi kalau putra jenengan hanya tidak dari dunia yang pernah dikenalkan dengan Quran, dengan surga, dengan masjid, jangankan besok masuk surga, dunia saja tidak akan dapat. Tahu-tahu mati atau oleh komplikasi. Kalau saudara sih disenangi ulama ini, syukur saja yang diperoki. Asin sedikit dan sini tinggi, goreng kecil-kecil yang ada di tangan sampai gorengan yang sepakat cuman lagi. Kegang lagi jalur ganti, terus ditambah pulau sendiri, gitu. Kayak satu gorengan yang sampai kalau bisa saya tujuh diskusi ada di sini, gitu. Kamu kok dari pejabat tinggi menurut dunia seperti itu, gitu bu. Nanti kalau anak kita hanya sibuk mencari tapi nggak sempat menikmati. Sekarang banyak orang sibuk cari makan tapi nggak sempat makan banyak. Tunggu itu bangun duduk saking lari silang kebesaran. Antum sibuk bangun rumah, ngerti-ngerti penjalan kita sih. Sibuk pendidikan, lupa menikah, sempat menikah ini sepakat tidak semua. Serupa tapi nggak pernah ramah. Kalau ketemu sudah saling lelah, kerjanya cuma marah. Lempar-lemparan barang pecah. Suaranya banyak kucing. Tontonannya pecah. Rumah tangganya bu. Anaknya jadi masak. Rabilah dan sekol. Garap soal agak simpan. Nomor apa rumahnya dongeng. Akhirnya kamu Bapak Ibu Yesu rumah sosan dipanggil kepala sekolah ke sehingga ngurus isi yang kedua saya siswa-siswa bernomor guru pengajian semangat hijrah ada gerakan balik putu ke habitat asli. Kenapa? Kalau singgah ngomong putu itu kejahatan peradaban.
Menghancurkan generasi masa depan kalau sampai anak-anak dididik oleh kakek neneknya. Karena kakek nenek tidak didesain untuk mendidik cucu. Kakek nenek didesain untuk mendidik bapak ibunya cucu. Betul? Oh, baliknya gini fotonya. Saya juga punya cucu saya mek telu. Nenek dididik itu sorry. Oh, kita itu langsung memang pirang jam loh paling suwe. Orang bendino. Kenapa? Saya sebagai orang tua mendidik anak saya sonika biar masuk surga. Nah, kalau kita putu dibalik, berarti saya membiarkan anak saya masuk neraka. Ingat, ibu muda, calon ibu, kalau sampai dengan dua anak dibiok ke simbaknya orang yang bantu anaknya dan itu bantu anak. Kalau simbak boleh bantu anak kita dan itu membantu anak langsung. Saya sebenarnya anak buktinya orang tua, orang tua buktinya anak. Saya orang tua buktinya anak kelas 2 SMP, SMA, saya dibumbangkan itu betul. Itu betul. Kuliah di daftarnya, itu betul. Kos-kosan digulai, gawean ditumpake, omah digaweke, anaknya dimongke, itu betul. Ada itu jenis orang tua buktinya anak. Itu namanya budak melahirkan tuannya itu. Mendekati kiamat. Lo mati-mati yang anak-anak lo, anak tua 6 putu sing arep beranak keturunan. Lek nanti kowe duwe anak kok yo wis simbane, ini kok dosaku 5 gede kabeh. Sok ngono dhewe. Ngebyuke anak yang simbane 3 lunga bareng niku dosane 5 gede kabeh. Siji dosanya Gusti Allah. Ingatlah anak itu amanah dan amanah yang paling berat. SK-nya kepada bapak ibunya bukan pada simbahnya. Waktu itu dengan kepelabilan simbahnya yang boleh. Coba kayak lunik-lunik ngomong. Dan dikasih amanah anak kau suruh kerjakan orang lain, itu namanya pengkhianat amanah. Dan itu salah satu sifat orang munafik, karena orang munafik tidak sound system. Konsisten sound system. Antara yang bimbing dengan pesawat modal sound system itu. Rasi kayak anak nelongso, baru kayak anak disio-sio dosa gede. Pertanggung jawabnya berat. Sehingga menurut dosanya wong tua hukumul walidain bertentangan dengan tugas biru walidain. Allah berpesan bahwa sayyidina insana biwalidayhi ihsana hamalat ummuha wa wada'at ummuha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Diundang-undang buktian yang wong tua biar wis digendol, wis dilahirke, disusoni, disampek, digedheke. Kurang ngomong. Wong tua doi ikhlas hanya memberi, tak harap kembali. Bagaikan sang surya menyinari dunia lakunya. Neng jadi neng dulu hati saya juga mengalun-alun ini anak saya investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Begitu tua pengen laren titip kulimu. Korban tolong loro pada diri sampai posisi. Bapak Ibu nganggo kene simbah kabeh lanang-lanang bidis kabeh. Sedina rong dina dirumput tutu bangga, satu gagah, telung dina tensinya mesti munggah rono. Apa meneh wis seminggu mulai adaptasi, wis mulai kelanjutan penekan yang kali banyak dalan baru kali kalau ingin bareng. Mulai manusia kenali di kepulauan ini, kita perlu dicampur, kita balik di bulan ini, mau boleh dikeroni, apa kita dihubungi, sabar itu bahasa ikhlas-ikhlasnya, benar orang-orang mesti dibatasi, yuyu, artinya dari bola era kompetisi, yuyu, artinya dari bola era iso, yuyu, artinya ngaji telah terus, lo rampung, jak mulai ini, yuyu.
sedekah aku nek kok putus. Alasan ramu tuh bukan iki. Ana itu sampe wong ora ngerti iki. Semangat. Enggak kemudian laju dan goyang udah. Ana itu Saya nomor tiga zalimun nafsi, nganiaya awake dhewe, menolak indahnya hidup bersama anak. Wahai para ibu, ingatlah indahnya kebersamaan dengan anak tidak lama, hanya 3 momentum: saat mengandung, saat menyusui, dan saat mendidik sebelum 5 tahun. Itu seneng-senengnya dua anak. Gembol, soalnya udah bulan itu mungkin saya gede, indahnya berkurang, lama-lama hilang, lama-lama menjengkelkan, lama-lama menyakitkan. Sakitnya tuh. Apalagi kalau punya anak-anak berprestasi, harus ikhlas, sebab salah satu akibat anak berprestasi nanti tidak sempat berbakti. Sekali lagi, bagi bapak yang punya idealisme, anak-anak saya harus hebat, harus ikhlas, karena umumnya anak berprestasi tidak punya waktu untuk berbakti. Ojo ini kalau anak segera pinter, niku mungkin seperti yang ngomong, setelah masa kerja dia kakek, dan kosong usaha belanja, rapeke tonggo ikhlas, kan nggak tabut ngerti nyumbang ngerti rakyat cemrindil nunggoni dari rumah sakit tolong sasinya ikhlas malah seneng oleh kau oleh jeruk sing berprestasi malah tak boleh cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak cuma sepanjang jalan. Meskipun anak wis gede-gede sukses, wong tua saya tanggah domo ali nawengi ora ngerti dosa itu Jawa tangane munggah ya. Nek anak itu domo terus kan tinggal duwe cah. Dua anak sukses di Jakarta, mulai setahun sepisan, libur seminggu terus dina pulang pergi, karek tetangga dong karo besan, karek rong dina keperusuh, rakop oleh-oleh. Bagi mana dia apa? Mampir aku neng toko, tuku roti kaleng gede bojone ra ikhlas rasa. Bukae tutupin jumri bapak ini. Jumri asore karo Seorang sekali kurang baper kalau balik dari Jakarta bingung gak ada kembali bagasi ini. Kendaki tak koyo mbok. Kompani yo mbok. Bagasi saketane. Kambine sakegane. Ya. Bentoke sak piye. Ora kandhane pisan. Bapak nek mudik iki lho pikep ngoten mungkin yo meja lawas sareng omahe dijaluk dine yo Bang. Iku jenenge anak. Cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak cuma sepanjang jalan. Dan anak berprestasi gadang-gadang besok nek wis rabi ganti teng ibune napa teng bojone. Kudu ikhlas. Maka 90% orang tua ini ra ikhlasan. Urip karo mantu wedok sak omah tanpa konflik termasuk bojo kula. Terus lagi ibu kula tak griya seminggu mawon tensi kula mundak 20. Disumbang bojo 10, disumbang ibu kula 10. Saya apa? Ibu kula wong akeh, bojo kula wong apik. Saking nek api nek komunikasi sing salah antar generasi kebijakan yang mung dinum nek ora ditindak. Nek curhate teng kula kabeh. Mulai nang kantor kesel-kesel bojone waduh Mas tak kandhani aku mantuk dikira kepenak aku wis mantu salah apa ibu. Sosok kiwa ibu boleh aku ndak boleh orang repot, adikku teleponan kok jemput aku pengen apa to kurang apa ngomong mulai wae. Apa? Bojo boleh untuk malam jejak-jejak. Beda, nah pun ngadepi ngotot sing jenenge sepundi Pak.
setelah berkorban, anak itu nikmati saat mengandung, menyusui, menilai baru dilepas. Jangankan nikah, kelas murah SMP kan saya seragam tidak apa-apa. Ini kalau dia kalau kelas murah SMP itu wis berarti iso bantu wong tua, mau ngasih telu iso, gendong anak, gendong beli, turun sisi tangan kiwa, ngetoke sapi kok kandang iso, nyeliti gabah iso, menek kambing sak nyumbang iso. Coba kok bisa tinggi saat ini ngomong kalau tangan isi semayani gitu belajar kok terus bantah aku punya sesuatu itu tuh malah begini kelas sore SMA itu bisa budak ini itu kalau itu bantah ini tuh nikmati saat mengandung, menyusui, menikah. Lagi gede, hanya memberi tak harap kamu. Sehingga masih kawan, dosa yang anaknya dewe, gitu tuh. Dosa yang anaknya menungso ini beda kalau anaknya wedhus. Anak sapi, beden, anak kebun, bunder, anak wedhus, sepe, anak tikus, sindil, anak begitu cilik. Anak menungso, bayi. Itu tegasnya apa? Lek enek bebek kendhok dingelemi titik, ora usah diajari lagi kalau titik, coba kali bebek iso lagi dhewe. Nek anaknya menungso yang dipakani maret yang jadi ratu turunan sehat kuat diangkat berat. Lewat dididik, roh mesti dari menungso apik menurut ukuran kemanusiaan. Maka anak manusia butuh namanya tarbiyah, namanya pendidikan. Dan mendidik anak itu perangkatnya mau 5, pinter, kendel, tegel, rigel, supel. Jadi orang tua itu pintar melihat potensi anak, kudu kendel mengambil keputusan dalam mendidik anak, kudu tegel anaknya prihatin menderita berjuang, kudu prigel jadi contoh heroik di depan anak, kudu supel bisa komunikasi, bisa memberi motivasi, bisa memberi solusi. Simbah di pasrai putu, saya mulai sekelakon ini saya pundi. Biasanya simbah ini saya rasa mencake loro kendele kalau tegele rakoyo biyen nek ngopeni anake dhewe. Nah biyen ngopeni anake dhewe kan lho tak sekolah 5 dulu ora dikai sanu ora dikai sepatu laku. Dia jadi kreatif. Menene asem bener-bener sing ngomong bener kita musik. Dulu balas takku seperti lakonan mandore. Roh pelung balung balang atau dibalangnya dibanding dengan asal tidak berpisah kolong ini. Kalau laki-laki cepet lawan. Aku kaki jam 4 kalau sumber boleh kurangnya condong. Dia jadi kendel dia. Pengalaman pribadi. Pengalaman Pak. Kok dia jadi kendel? Dia jadi tegel gitu, jalur gunung komen lapor pindah toh, saya walu betul tidak? Kelangan jauh sisi lapor betul tidak? Kalau dia tegel, tinggal tanah, pertama ini tinggal di sisi. Saat ini kan sudah ngomong dulu, sekolah 500 meter diterke, kompak mobil, putunya ada putu mendarat, oleh diterke dengan awam jaga percedilo. Rupanya mulai harus dijemput kayak ini, dijemput Iran ini karena kelas, umurnya stres di kelas. Umurnya mantul yang baju-baju menggosok. Umurnya ajar mereka di sokong potong, umurnya angkutan ini tahu lagi, dulu ini tahu lagi. Sedang ini jauh-jauh. Kalau pensi dari umurnya menang, antem sesuatu yang tidak goyang. Sehat kuat jaga-jaga dalam bentuk itu ngobrol, enggak kreatif, dimanja, gitu. Ada yang bebas sebetulnya ya. Tapi di saat goro-goro dididik simbah jadi manja, cengeng macam ini. Besok disalah gitu. Ada yang mau gitu.
dosa yang negarane, dosa yang masyarakat. Kalau anak tidak dikandung dengan ikhlas, tidak dididik dengan tuntas, tidak dididik dengan cerdas pada usia emas, kalau pasif jadi pemalas, kalau agresif jadi pengganggu kamtipmas. Oh, ini fotonya banyak ini. Istilah banyak itu menyerahkan, mengembalikan ke habitat aslinya. Orang hutan. Ilah kecuali sangat darurat, sangat kepepet. Daripada sehingga lebih baik Allah betul-betul kepepet bantu anak rampok sing ikhlas. Timbangannya anaknya diubah yang jalan jadi anak jalanan untuk pegawai bank banyak anak-anak kecil jadi pegawai bank akhirnya jadi pelecehan seksual atau sekarang lagi diskusi itu kebanyakan anak-anak yang tidak terkendali diubah yang jalanan jadi korban kejahatan seksual. Timbangannya mending dia mengisi banyak proses anggung timbangnya kayak pembantu ibu mending kayak kesimbangan dulu bantu dilema lek pembantu elek korbane anak lek pembantu apik korbane bapak repot aneh dulu pembantu kok besok tua elek kok bodoh bayar murah sampai nesu putra jenengan ra karu-karuan korban dari pembantu sing ra bener mau gitu jadi manusia kelas 3 dengan berangkat pembantu jadi manusia kelas 2 nek jadi pembantu kok D2 kayak dot energi tekon rajin kira-kira atas betul sebagai bahan studi banding kira-kira ya mending kayak gini nah saat ini pembantu yang merasa punya hak asasi pengen leren kemudian di Jakarta bapak ibu rumah anaknya dorong tapi mulai anaknya dorong kabeh kayak pembantu jenenge pembantu yang menungso pengen leren sok kesel sok loro akhirnya apa sekarang ada PBB persatuan babu-babu punya grup di WA dan seterusnya itu konsultasi yang kelelahan gampang bicaranya tukang obat mantuk kalau orang senior orang 5 menit itu ngomong itu sama 5 kaya alhamdulillah saya murah setengah baik murah amin gitu saya mulai 10 dengan penting dulu orang kakek sedina separuh digerus diulang kalau kuning enggak dulakno insya Allah setengah jam berikutnya 5 jam bakal gitu lah saat ini pembantu yang di timur bawa HP bawa HP kita bahas apa nih kok kalau bulan dan sifat harus jadi bulan dan pembantu bulan kalau SMP saja memang kamu sendiri tak orang tadi orang itu semua itu daripada tinimbang kayak gini jalur meneh kalau terus balik lagi jalur meneh kuman loh ini tuh lek darurat jadi yang punya anak jadi anak soleh monggo dididik yang baik itu yang pertama yang kedua Bapak Ibu peringatan Indra tadi katanya di Wonogiri banyak perceraian ya Pak ya. Dan anehnya perceraian sekarang itu yang banyak yang cerai karena wanita sekarang lebih berdaya ketimbang pria gitu. Alasannya kalau bantu pemerintah kantor pemberdayaan perempuan dan masyarakat dan di konselor di klinik nangani KDRT itu bukan ibu sudah pegang dalam sebab kalau ini butuh wong lanang ra neko-neko wong lanang sing butuhke ning telu saged ngimami kula saged nyayangi kula saged ngayomi kula terus kula pengen dididik kula pengen dikayangi ra bawa sithik kula butuh dagang boro-boro lah ngimami salat mawon boten bojo ora kena dicontoh bojo lan akeh kula sing nyambut gawe kula lewati mengamalkan P36 pagi pulang tepat mantap panas juga praktek penghasilan pas-pasan pengutan pajak dari koran. Yang kedua juga lebih kurang rumah itu malah jangan kok rokok itu duitnya jangan pulang masing itu tuh tapi jangan pulang. Oke, sekolah anak lo terus lagi bujur apa
Lah mboten kaya golong-golong ayu Pak niku lho gendut kabeh, golong-golong di kampung. Bojoku niku lagi miring tangan plek motor niku. Iki kunci visu niku. Sampai dia betul sesam kalau butuh pejantan, tadi pun betul butuh pejantan Waktu itu saya apa? Saya mulai ke Hongkong jalur pegang, mulai ke Malaysia jalur pegang, saya mulai sertifikasi jalur. Kalau pegang, memandang saya ini berdaya di hadapan beri. Sekarang wanita sudah siap jadi tulang rusuk dan tulang punggung. Laki-laki yang jadi tulang rusuk. Maka perlu kita mereformasi keluarga. Bapak Ibu, umat Islam juga semoga tadi anak soleh, keluarga kita harus keluarga yang sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu stabil dan dinamis. Sakinah itu harmonis dan romantis. Sakinah itu atur runtut runtan runtut merentekan angel dan lakon ini udah ngomongin kamu. Sakinah ditaskunu ilaiha. Maka supaya stabil dan dinamis, kita harus membangun keluarga sebagai sebuah institusi organisasi kecil. Keluarga kita organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama dengan cara kerjasama, bukan sama-sama kerja. Jadi keluarga kita organisasi bentuk untuk mencapai tujuan bersama dengan cara kerjasama, bukan sama-sama kerja. Ya kalau tidur ya tidur bersama, jangan sama-sama tidur. Sekarang Mbah Kakung tidur di kamar paling depan dengan burung kenarinya, Mbah Putri di kamar buri dhewe karo kucing. Niku suruh tuwek, karena wong Jawa lek nikah itu pengen kembang mayang balang suruh, bukan kok kesusulan weruh. Suruh itu ngaku suka weruh, biar aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau. Jadi Mbah Kakung mantu Mbah Putri. Itu suruh tua, wis garing balangke klekan ngene. Iki wong sing kene mantuk-mantuk kalau kok bedek. Maka harus kerjasama. Kalau buat anak ya buat anak bersama, jangan sama-sama buat anak. Sing lanang kalau pembantu sing wedok karo supire. Nah, dalam rangka kerjasama di dalam Al-Quran ada 4 model keluarga paling tidak. Yang pertama keluarga model Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Fir'aun, Ali Imran, Luqman. Itu ada keluarga uswatun hasanah. Yang kedua ada keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut, surat At-Tahrim ayat 10. Yang ketiga ada keluarga Fir'aun, surat At-Tahrim ayat 11. Yang keempat ada keluarga Abu Lahab, surat Al-Lahab. Jadi semua 4 model keluarga. Yang satu keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Luqman, Ali Imran. Itu suami istri sama-sama ingin masuk surga. Perjumpanya sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nabi Lut nanti sing kaku pengen mlebu swarga, sing putih pengen mlebu neraka. Sing kaku perjumpane wahyu, sing putih perjumpane rimbon. Pas banjir bandang, sing kaku munggah perahu, sing wedok dari masyarakat munggah gunung akhirnya kelelep gitu. Nah, sing nomor 4 keluargane Fir'aun. Fir'aun ki sing kaku mlebu neraka, sing putri mlebu swarga. Nah, lek Abu Lahab suami istri masuk neraka. Ketika suaminya masuk neraka, istrinya membawa bahan bakarnya. Kira-kira ibu pilih mana Bu? Keluarga model Ibrahim, keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut, keluarga Fir'aun, apa keluarga Abu Lahab? Masih mandi, mudah-mudahan segera terkabul ya Bu. Ini pada keluarga Nabi Ibrahim. Yang saya Bu, Nabi Ibrahim gambarnya kita Bu. Yang saya Nabi Ibrahim gambarnya kita. Amin ya. Amin. Amin ini kan. Ini bapak-bapak siapa berkata Nabi Ibrahim? Adil yang mengucap adil. Siap. Bapak-bapak tidak nikah lagi itu alasannya 4. 1 karena setia, 2 karena takut, 3 karena kasihan, yang keempat karena keadaan. Kira-kira saya setuju Bu?
tidak boleh yang kedua, tidak boleh laki-laki takut nikah lagi karena takut kepada istri, nggak boleh. Nah, gitu. Ada kepada suami takut istri. Surat Al-Baqarah ayat 18 itu walam yahsha ilallah. Takhir masjid maksud surat di mana sapa wae kejaba nang Gusti. Lagi takhir masjid ketika bojo itu begitu. Ibu jangan bangga kalau ditakuti suami. Jangan jadi tombol dulu. Jadi sesebah selain Allah. Gusti Allah maksudnya poligami betul. Gusti Allah maksudnya poligami betul. Maksudnya lanjut dengan berarti jenengan kalau ikut kuasa putih hati-hati loh betul. Makanya bapak-bapak kalau takut bukan pada istrinya. Ya ayatnya kan nikahilah wanita yang kamu sukai 2, 3, atau 4. Tapi kalau kamu takut untuk tidak bisa berlaku adil, nikahilah 1 saja. Jadi takutnya oleh yang bodoh ini, seperti yang Gusti Allah bergolek 1 minat. Gimana ya? Jadi suami minimal yang kasihan sama istrinya. Jadi kalau setia, ya kemudian disediakan. Baik, pada Ibrahim, firman apa Abraham bu? Karena sisi pilih apa kabeh, karena apa sengit-sengit baik. Ada 4 model keluarga unggas. Pertama ada keluarga model burung merpati, yang kedua ada keluarga model ayam, yang ketiga ada keluarga model burung puyuh, yang keempat ada keluarga model bebek. Terus seperti kalau merpati kan burung cinta damai, hatinya suci, kesetiaannya tinggi, perkawinan ikatan abadi, setia sampai salah satu yang mati, yang jantan tidak mau poligami, yang betina tidak mau poliandri. Tapi sisi yang kui bagi merpati nikmat milik berdua, lainnya akibat ditanggung bersama. Tidak ada merpati egois, tidak babon dan perwakilan khusus berjumlah nikmat milik berdua, dan akibat ditanggung bersama. Oke, sehingga babonnya dan akhirnya kejadian sebabnya sampai umpamanya, supaya terus simok bareng, dikucak bareng, ditaskin bareng, dan merpati tidak pernah ingkar janji. Maka harus diuji. Begitu, boleh betul bu? Oh, nak sama dorong boleh betul? Saya nggak boleh, saya boleh betul? Nah itu merpati. Yang kedua model ayam. Kalau ayam makhluk yang busuk hati, pandai berjanji, hobi mengingkari. Yang jantan hobinya poligami, yang betina hobinya poliandri. Ini jatuh ini pinter ngapusi, menggabungkan kapal-kapal diapusi. Ayam jantan siapapun yang menarik dikawini, ayam betina siapapun yang telaten dilayani. Hasil nomor 3, puyuh. Kalau burung puyuh itu yang agresif, yang betina berjuang kesetaraan dan keadilan gender. Tokoh aktivis homoseks, tokoh emansipasi, suami-suami DKI di bawah ketiak istri. Jadi segini saat itu suka agresif, segedok sing lanang manut, badan kedok, segedok babone lewat yang ngelem, bapaknya gede anak, bapaknya ngomong anak, bapaknya bapak nanti ke Malaysia, ke Hongkong, ke Korea, anak yang orang gede kalau bapak itu anak gemas gitu. Sing nomor 5, sing nomor 4 keluarga model bebek itu kawin ngendok rumplek luweh. Ternyata bebek di petarangan, untuk kita duduk kasih atau jadi martabak, atau jadi bungkus yang menurut pintek, mentok, kok mesin, tahu soalnya kawin ngendok rumplek luweh. Sekarang banyak saudara menikah, senang-senang di tempat kerja, ambil tua setorga, di tipu lagi, sudah rumah meneh, kawin meneh, setor meneh. Itu di sini bebek. Kira-kira sekitar saya sendiri. Penak bebek, hari sakit bebek boleh, kali tidak rumplek.
Sing lanang sing penak pitik, nek wedok sing penak gembang. Rumah tangga yang sakinah tidak mungkin terwujud nek ning jogone kepenake. Siapa yang menikah hanya untuk cari enaknya senang pasti menyesal. Paling lama indah selama bulan madu. Setelah itu datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau temanya dibikin lebih dulu nggak begitu nikah sudah jemu dari pembantu dari nomor satu sekolah lucu gitu. Ibu-ibu itu sangat sering kita layu-layu gitu, misalnya sekedar pembantu gitu. Pokoknya sudah butuh biasanya lagi butuh kayak untuk palsu ya, tapi mampu lah. Tidak sekian. Maka perlu ada pembinaan keluarga sakinah monggo. Nek khusus kalian seminar khusus wonten teori-teori untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah alias sama-sama gitu kan? Keluarga sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah dan disingkat sama. Pribadi sudah jadi soleh, keluarga kita sudah sakinah. Sekarang negara yang qaryah thayyibah. Jadi untuk membangun negara qaryah thayyibah, negara yang baik, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia sudah merdeka, sudah ke-70. Usia 70 tahun itu adalah usia merah menjelang Indonesia Emas 2045, 30 tahun lagi. Kemudian sudah ada 17 ditambah 8 ditambah 45 kita. Aku cek 17 ditambah 8 ditambah 45 kita 70. Nah, Indonesia merdeka 70 tahun ini untuk menuju Indonesia Emas 2045, insya Allah kita sudah cukup menyelesaikan 7 program. Sandang, pangan, sandang, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan dan kesehatan. Insya Allah negara kita sudah mapan dalam 7 hal. Soal kenikmatan zahir sudah, pangan sudah, sandang sudah, papan sudah, kendaraan sudah, anggaran sudah, keselamatan sudah, kesehatan sudah. Sudah digede mangan kado, mangane wareng, nyandange rapat, turune anget, mlakune cepet, dompete kebek gitu. Mangan wareng, nyandang rapat, turu anget, mlaku cepet, dompet kebek, mlakune slamet, urip awake dawa meng-meng. Ora usah ngelingi tahun 45, kira-kira sekitar tahun 70, kira-kira dari 7 tadi berapa yang sudah didapat? Elinko tahun 70-an itu mangan warung mau nangel. Budaya sekolah itu mesti nemu sarapan. Kemudian kalau mau Trenggalek, mungkin juga main pojok kalau mau Wonogiri. Mangannya seperti bulu, gaplek kali bulu-bulu. Maka Trenggalek terlaku hubung ngaji, kau harap nyandi, harap yang Kediri, belum teko ngajak Bali. Bali yang Trenggalek, disitu sego gaplek, gaplek ironi, kocok melak kalau terjadi. Jadi mana sego beras ini ngetek bapak itu udah selamatan gitu. Udah berkat hidup cak polu ditanding-tanding ibaratnya disuin-suin dompet hidup teman-teman. Harus makan jauh soalnya saat ini yang dibeli-beli jauh. Dia itu makan jauh boleh itu kan tadi ada jauh kita kopion, terus seperti kopion. Gitu dia. Ayo ada kita anggap ditanya seminggu. Pasal sejarah itu kita awal juga diberikan kopiah sedang lagi digoreng, dikopiah pacarnya dibolak-balik nanti ombong itu dosa mau udah turun ya. Jadi kan jelas. Biasa saat ini biasanya keselamatan baru-baru rasa gerakan di PP dan di kanan. Lalu itu galanya digoreng dan di karo, gitu. Dikai kelompok, dikai gula, dicolok di godong gedang, itu mulai setelah kalau kabel turun. Tapi dengan saat ini mulai sesuatu di PP dan di kanan, terus digoreng dan di karo, di hidupnya puturnya lagi disalurin di soal makan sudah perlu disusui, ini sudah 7 tahun berjalan. Yang kedua nyandang rapat, biasanya nyandang rapat yang tutup kelambiannya sih kan tadi kalau lebaran berbaju baru. Mulai kapalnya kolor itu lambinya terisi, itu udah langsung sebutnya garing. Kita
sarung batik, pendek dijudul silek kademen, dijudul saudara kademen itu pakai dijudul. Rakyat yang nonton dia nyandang rapat angel, turu banget angel itu nasinya. Umai juga gede, bolong-bolong dan udah serosok. Apa? Akhirnya mulai begitu senang, soalnya turunnya dua galah. Angkat nyamuk, ngesot takut tinggi, dua-dua ngomong gitu, sesuk boleh kontak kembali, keluar PPP di tempat nyamuk beneran, keluar dua, sesuai nopo. Galanya di PPP di juga, tinggi ini dong itu dicicil yang kita ambil. Yang ini kan betul. Nyandang mangan wareng, nyandang lapan turuangan itu langsung cepat. Saya itu kayak jojok di kilau hanya 1,45 menit, 1 jam 40 menit cepat. Biar jojok golong diri berjam-jam waktu lepas sepuluh berjam-jam. Saat ini cepat. Ya, dompetnya ya udah ketemu. Orang sebelum rekening yang uripnya ya terus selamat. Ya, saat ini keamanan ada di mana-mana, perlu dipuji meskipun ada 1-2 musibah. Itu dimanapun negara yang maju, Amerika juga banyak pembunuhan. Tapi cenderung sekarang selamat, aman. Nomor yang sehat, saat ini sudah sehat-sehat, rumah sakit kata, dokter kata, apotek yang gini. Sudah ada BPJS, bikin pasien jadi sengsara. Sementara, saya dapat satu semenjak itu jadi rumah sakitnya orang di gedung aja kan akhirnya doang itu ada opname gitu. Ini opname saya kira kendel, operasi kendel. Saya kira dia kalau opname mesti sukses sampai di sini dong, main di sini well, gitu. Kita gelangi nanti saya dikatakan. Saya kira opname mesti pede. Soalnya dari Jogja opname mulai suatu motor anyar. Saya kan rumah sakitnya gratis, tangganya sendiri agak ngamlobi gitu. Mulai kita ganti keramik terasi banyak gitu loh. Kita, satu dukuan, si tunggang ngomong-ngomong saya kan dalam fokus, jadi kita di Gomez 5 juta. Dulu saya kantor, saya kan juta setengah. Dulu saklah, satu-satu saya kan mesti masuk. Besok yang sisi loh boleh kita gitu. Nah, ini kan bapak sudah disyukuri. Ini waktu saya Bapak Ibu, kalau sudah begini apapun dan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, jadi sudah 7 tahun kita tinggal ada dua lagi bisa kantum la asidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekarang Indonesia diambang dua kemungkinan. Negara yang akan mendapat berkah dan negara yang akan mendapat musibah. Kira-kira 5 tahun ke depan Indonesia itu akan mendapat berkah atau musibah? Kira-kira peringatan 17 tahun kemarin sing rame, sing rayap, sing kuat, sing undang berkah apa sing undang musibah? Nah, kalau ingin mengundang berkah ada resepnya. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan membukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Itu syarat untuk mengundang berkah. Dan kalau ingin mengundang musibah, surat Bani Israil ayat 16. Apa? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alaiha al-qawlu fa damarnaha tadbira. Jika kami ingin menghancurkan sebuah negeri, kami perintahkan para pejabat konglomerat dan orang-orang hebatnya untuk jadi contoh mentaati Allah. Tapi mereka terang-terangan melakukan kedurhakaan. Sudah berlakulah keputusan kami dan kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kira-kira Indonesia 5 tahun ke depan akan didatangkan berkah atau musibah? Kira-kira peringatan 70 tahun kemarin yang banyak kegiatannya yang mengundang berkah atau mengundang musibah kira-kira? Mau dipikir apa? Pulau salah. 5 tahun ke depan Indonesia akan dirundung musibah. Karena kegiatan-kegiatan yang mengundang musibah lebih kuat ketimbang yang mengundang berkah. Kalau di masjid ini ada pengajian, muhasabah, zikir, dan di kalau lapangan luas undang jadilan, undang apa?
undang penyanyi dangdut, cawetan dan seterusnya, pertangan besok kira-kira kebanyakan yang nonton yang mana kira-kira? Kira-kira yang mana Pak? Kira-kira yang banyak yang mengundang berkah atau yang mengundang musibah? Yang iman dan takwa apa yang maksiat kira-kira? Kalau namun ngelingi 5 tahun ke depan Indonesia sedang proses ngenteng ini. Lepas ngenteng ini. Nek ngomong banyu ora ngenteng-ngentenge arep iso mlaku, arep iso ngomong muda akale biasanya tandane loro, lek ora panas yo menteng. Dan negara dalam proses tumbuh kembang yang butuh ngenteng-ngenteng ini, panas politiknya, mindset ekonomi. Kita harus lihat 5 tahun ke depan Indonesia situasi politik panas dan akan ekonominya akan hancur dan kita akan jadi korban. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada sebuah bencana yang tidak yang menimpa orang-orang yang zalim saja. Maka apa yang kita lakukan Bapak Ibu dalam rangka Indonesia Emas, kita tinggal 3 yang belum. Napa? Tadi tangan, sandang, papan, kendaraan, angkot, tangan, sandang, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, kemudian kesehatan. 3 apa? Kenikmatan, kehormatan, dan keberkahan. Jadi bangsa itu perlu meningkatkan 3 yang belum. Apa? Bangsa yang syukur nikmat, bangsa yang terhormat, dan bangsa yang mikirkan rakyatnya sukses di akhirat. Saya sebagai dai cuma berusaha tidak kampanye. Kalau nanti ada kampanye, semua dengarkan. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadallah wa ulaika humul ulul albab. Dengarkanlah semua perkataan kampanye di rumah tapi pilihlah mana yang lebih baik di antaranya. Itulah orang-orang yang diharapkan mendapat petunjuk dan itulah orang-orang yang punya akal cerdas. Oleh karena itu ke depan sudah waktunya rakyat pintar memilih pemimpin yang lebih baik, tidak sekedar bicara pertumbuhan tapi juga bicara perkembangan. Orang yang mikir mangan-mangan ada apa turunan lalu cepat juga kepeng. Kalau boleh selamat karo apa awak yang ngomong nek yo pemimpin sing iso ngajari syukur nikmat, ngajari jadi manusia terhormat, yang ngajari mikir ke nasib dan akhirat. Jenengan wis pinter pilih, kula percaya betul usah kula kudohi mengke malah butuh tangan. Niku mawon kula kepengin pilihlah pemimpin ke depan yang bisa menambah 3 target, yakni target syukur nikmat, target bangsa yang terhormat, dan target yang bangsa yang mikirkan nasibnya nanti di akhir. Bahasatul ma'ibadah, bahasatul ma'ibadah. Karena kita merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur. Supaya nanti surah dapat 10 lagi, 10 kenikmatan, 10 keberkahan dipakai amma bilis akhirat dengan Allah. Jadi nanti pilih apapun, pilih bujuk, pilih mantu, sing bisa mikir kamu, sing bisa mulai mikir nanti syukur nikmat, jadi kamu sing terhormat, nanti mikir nanti sukses di akhirat. Maka itu Bapak Ibu, sambut siang, sambut dagu, kalau wali, dan untuk pengajian, sing akan salah yang utama, sing akan wali ya. Kalau kata salah dengan kata wali ini, kosong ngomong sama ini salah, nggak mungkin. Bilang ke sama dengan kapal kabel presiden mesti lagi kabel kan? Oh, tandanya mau serah kelima, apa mawon? Tadi sudah training, das strike, Dosanya kita anak yang sebaya dan 5 nomor. Tadi targetnya mau mulai pada 10 nomor. 10 ini mawon Bapak Ibu dengan sakit olahraga. Terakhir ini pesan sponsor untuk menawa kami mau menawa. Kalau ini pesan energi, pesan baik mungkin. Karena di sini untuk yang amanah mengembangkan pesantren yang tanggung aja yang setiap hari masih harus membangun, melebarkan tanah, meningkatkan kualitas. Kalau pundi-pundi namun nawake, dan wonten jamaah sing titik duit receh. Dan wanita tadi kan ada yang guna, kalau ngasak, lepas ngasak.
Masaknya tadi kalau sambung, ada sambung dan belum kalau langsung nek wonten itu sakit hubungnya, mungkin nek wonten itu hubungnya dipercaya kalau itu menurut saya itu 2.000, 5.000, 1.000, dan pengen brosur, kalau ada brosur, ada yang apa buletin itu 2 halaman, itu ada tulisannya dari wonten apa 5 tanggung jawab anak. Orang itu kepada orang yang sudah dapat, kalau nek wonten ini kamu ngasah, nek wonten sebagai sakit kalau di semen, di rangka ekonomi, rangka yang dalam. Monggo kita tutup kali itu saran-saran. Kalau doa khusus namun judul namanya zikir dan doa, kita tutup lagi dengan doa yang bersifat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.